Lisa adalah gadis muda yang tumbuh dalam kesederhanaan. Keluarganya tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Ayahnya, Pak Heru, bekerja sebagai buruh tani. Sementara ibunya, Bu Siti, mengurus rumah tangga dengan penuh kesabaran. Walaupun mereka hidup dalam kekurangan, Lisa selalu merasa bahagia karena kasih sayang keluarga yang tak ternilai harganya. Namun segalanya berubah setelah Lisa lulus dari SMA. Impiannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terhalang oleh keterbatasan biaya. Lisa merasa putus asa. Ia melihat teman-temannya yang berasal dari keluarga mampu melanjutkan kuliah ke universitas, sementara ia terpaksa harus berhenti di sini, menatap impian yang semakin pudar. Di tengah kekecewaannya, takdir datang dengan cara yang tak terduga. Ayah Lisa yang selama ini bekerja keras untuk keluarganya, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia dalam keadaan yang mengejutkan. Kematian sang ayah menjadi pukulan berat bagi keluarga mereka. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah langkah ibunya yang menikah dengan seorang pria kaya raya bernama Pak Lukman. Pak Lukman bukanlah orang biasa. Ia seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak properti dan usaha. Dengan pengaruh dan kekayaannya, Pak Lukman membawa kehidupan baru bagi Ibu Lisa dan keluarganya. Meski awalnya Lisa merasa canggung dengan pernikahan ibu dan Pak Lukman, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kehidupan mereka kini berubah drastis. Lisa yang sebelumnya hanya bisa menatap impian kuliah dari jauh, kini mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sebuah universitas ternama di luar kota, berkat dukungan dan biaya dari Pak Lukman. Namun, di balik kenyamanan yang baru ia rasakan, ada sebuah ketegangan yang mulai terbentuk di dalam keluarga itu. Kehidupan baru ini membuat Lisa merasa semakin jauh dari keluarga asalnya, dan hubungan dengan ibunya mulai renggang. Lisa merasa terasing, bagaikan seseorang yang berada di antara dua dunia yang berbeda. Dunia barunya yang penuh kemewahan, dan dunia lamanya yang penuh dengan kenangan masa kecil yang sederhana, namun penuh cinta. Meskipun mendapatkan semua yang ia inginkan dari segi materi, hatinya kosong. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan uang, dan ia merindukan kebersamaan yang dulu ia nikmati bersama ayahnya. Namun dalam kebingungannya, Lisa belum mengetahui bahwa perjalanan hidupnya akan segera memasuki babak baru yang jauh lebih gelap dan penuh misteri. Sebuah kejadian yang tak terduga akan mengubah segalanya, membawa Lisa ke dalam sebuah kisah pesugihan yang akan menguji kekuatan dan imannya. Semester ketiga, kuliah Lisa berjalan dengan penuh liku. Walaupun dia telah menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di luar kota, hatinya tetap merasa hampa. Dalam benaknya, ia selalu teringat pada masa-masa di mana kehidupan begitu sederhana dan penuh kehangatan. Namun, beban perasaan itu ia pendam rapat-rapat. Di kampus, ia berusaha tetap fokus pada studinya, tetapi hatinya yang terluka sulit untuk disembuhkan. Suatu sore ketika Lisa tengah mempersiapkan tugas akhir kuliah, ia menerima telepon dari ibunya. Suaranya terdengar panik dan penuh kecemasan. Ibunya memberitahukan bahwa Pak Lukman, ayah tiri Lisa, jatuh sakit parah dan kini dirawat di rumah sakit. Pak Lukman, yang sebelumnya tampak sehat dan penuh energi, kini terbaring lemah. Lisa terkejut, tidak percaya mendengar kabar itu. Sebagai satu-satunya anak perempuan, ia merasa wajib untuk pulang dan berada di sisi ibunya, meskipun hubungan mereka semakin renggang. Tanpa membuang waktu, Lisa memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Begitu tiba di rumah besar milik Pak Lukman, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Ada keheningan yang tak biasa menyelimuti rumah itu. Seakan-akan ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinding-dinding megahnya. Rumah besar itu, yang dulunya terasa nyaman dan penuh kebahagiaan, kini terasa dingin dan menyeramkan. Lisa mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya sebagai imajinasinya yang terlalu banyak dipengaruhi stres kuliah. Sesampainya di ruang tamu, Lisa melihat ibunya sedang duduk termenung di kursi besar. Matanya sembab dan wajahnya pucat.
Ibunya terlihat sangat lelah, seolah-olah beban yang terlalu berat telah menghimpitnya. Lisa mendekatinya dengan cemas, menyentuh bahunya, dan bertanya, "Ibu, bagaimana keadaan ayah? Bagaimana?" "Ia masih belum sadar," jawab ibunya dengan suara serak. "Dokter belum bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dia hanya bilang penyakitnya sangat langka dan mendalam, tetapi tidak ada tanda-tanda akan sembuh." Lisa merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Ia tahu betul bahwa Pak Lukman bukanlah orang yang mudah sakit. Tubuhnya yang besar dan kuat, serta energi yang tak terbendung, selalu membuatnya merasa aman. Namun kini semuanya berubah. Ada sesuatu yang mencurigakan di balik sakit Pak Lukman, dan Lisa merasa bahwa keluarga mereka terperangkap dalam sebuah kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa waktu, ibunya memintanya untuk tinggal di rumah menjaga segala sesuatunya, sementara ia kembali ke rumah sakit untuk menemani Pak Lukman. "Kamu jagalah rumah ini, Lisa. Jangan biarkan siapapun masuk atau keluar tanpa sepengetahuanmu," kata ibunya. Tampak sangat khawatir dan terburu-buru. Lisa mengangguk meskipun hatinya semakin tertekan. Dia merasa aneh, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Begitu ibunya pergi, Lisa mencoba untuk menyibukkan diri dengan kegiatan rumah tangga. Namun, semakin lama ia berada di rumah itu, semakin banyak keanehan yang ia rasakan. Suasana di rumah tersebut terasa tidak seperti dulu. Ada bau aneh yang selalu tercium dari ruang bawah tanah, dan lampu-lampu yang sering berkedip tanpa alasan. Malam hari, rumah besar itu terasa semakin sunyi dan sepi, seakan-akan menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Malam itu Lisa memutuskan untuk tidur di kamar tamu besar di lantai atas. Suasana rumah besar yang sunyi dan kosong terasa semakin mencekam ketika gelap mulai menyelimuti. Hanya suara angin yang berdesir melalui celah-celah jendela yang mengisi keheningan malam. Walaupun lelah, tidur Lisa terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk benar-benar beristirahat. Setiap detik, perasaan aneh dan tidak nyaman semakin mengganggu ketenangannya. Di tengah malam, saat Lisa terbaring terjaga, sebuah suara halus terdengar dari arah kamar mandi. Suara air yang mengalir, suara percikan air seolah-olah seseorang sedang mandi. Lisa terperanjat dan membuka mata, mengira itu hanya suara yang datang dari imajinasinya. Namun semakin ia mencoba menutup mata, suara itu semakin jelas. Sesuatu yang tampaknya normal, namun terasa sangat janggal, karena ia tahu betul bahwa rumah itu hanya ditempati oleh dirinya, setidaknya saat itu. Dengan rasa penasaran yang membelit, Lisa memutuskan untuk bangkit dan memeriksa. Ia berjalan perlahan ke arah kamar mandi yang terletak di ujung koridor. Setiap langkah yang diambilnya seolah menjadi semakin berat. Jantungnya berdebar lebih kencang. Sampai di depan pintu kamar mandi, Lisa ragu sejenak, lalu dengan hati-hati ia membuka pintunya. Tidak ada siapa-siapa. Pemandian itu tampak kosong dan keran air yang tadinya terdengar mengalir, kini tertutup rapat. Lisa merasa bingung, tak tahu harus bagaimana. "Mungkin aku salah dengar," gumamnya, meski rasa takut mulai menguasai dirinya. Namun ketika ia hendak menutup pintu kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya tercekat. Di sudut ruang, ada jejak air basah yang baru saja terbentuk. Padahal ia tahu bahwa tidak ada orang yang mandi. Tubuhnya bergidik. Semua terasa semakin tidak masuk akal. Dengan perasaan cemas, Lisa kembali ke kamarnya. Namun, saat ia melangkah ke ruang tengah, terdengar suara langkah kaki pelan yang datang dari arah lorong panjang di lantai atas. Langkah kaki itu berat, seperti seseorang yang sedang berjalan lambat. Lisa berhenti sejenak, merenung, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Tetapi suara itu terus berlanjut, semakin dekat, menuju kamar yang seharusnya kosong. Tiba-tiba, piring-piring di dapur berbunyi nyaring, seolah-olah seseorang sedang menggesernya dengan kasar. Lisa berlari ke dapur, mencoba menenangkan diri. Namun,
Ketika ia sampai di sana, piring-piring itu masih tampak di atas meja. Namun anehnya, beberapa dari mereka tampak basah, seperti baru saja dipakai. Lisa mengedipkan mata beberapa kali, memastikan apakah ia salah melihat. Tapi tidak, semuanya tampak nyata. Hatinya berdegup kencang. Dalam kegelisahannya, ia tiba-tiba teringat dengan sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Sesajen yang terletak di dekat gerbang rumah. Sesajen yang selalu ada setiap pagi, meskipun ia tidak pernah melihat siapa yang meletakkannya. Wangi dupa yang tajam dan aroma bunga melati yang selalu terasa menyengat di udara. Lisa tidak pernah peduli sebelumnya, tetapi kini rasa takut itu kembali menghantuinya. Sesajen itu bukanlah tradisi keluarga biasa. Ia tahu itu. Namun, apa arti dari semua ini? Rasa takut semakin menyelimuti dirinya. Semua kejadian yang aneh dan tidak bisa dijelaskan itu semakin memperburuk suasana hatinya. Lisa merasa seperti ada yang mengamatinya dari balik kegelapan rumah besar itu, menunggu dengan sabar untuk membuatnya takut, atau bahkan lebih buruk lagi, menghancurkannya. Hari-hari pertama di rumah itu telah mengungkapkan begitu banyak kejanggalan. Namun malam itu, ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan yang muncul. Lisa sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca buku. Meski setiap kata seakan terlewat begitu saja, karena pikirannya yang terus-menerus melayang ke kejadian-kejadian aneh. Namun, tiba-tiba matanya tertumbuk pada sesuatu yang tak biasa. Di balik kaca jendela besar di ruang tamu, tepat di sudut gelap di luar, Lisa melihat bayangan samar. Itu adalah sosok seorang perempuan berambut panjang yang berdiri diam, menatap ke dalam rumah. Lisa tertegun. Sosok itu tampak mengenakan gaun putih lusuh, seolah baru keluar dari kegelapan itu sendiri. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, namun ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapannya, sebuah tatapan yang kosong dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Lisa tak bisa bergerak, terpaku di tempatnya. Tubuhnya terasa kaku dan jantungnya berdegup kencang. Ada getaran aneh di seluruh tubuhnya. Sosok itu tetap diam di tempatnya, seperti menunggu sesuatu. Tiba-tiba, tanpa Lisa menyadarinya, sosok itu bergerak, melangkah ke dalam rumah, masuk melalui pintu yang sedikit terbuka. Siapa itu? Lisa bergumam pada dirinya sendiri, merasakan kekhawatiran yang semakin dalam. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dari kursi dan berlari menuju pintu, berusaha mengikutinya. Langkahnya cepat, meskipun tubuhnya terasa lemas dan gemetar. Sosok itu seakan tahu Lisa sedang mengejarnya. Ia bergerak begitu cepat, seolah berada di luar jangkauan waktu dan ruang. Lisa terus berlari mengejar, memasuki koridor gelap yang terasa semakin mencekam. Semua lampu di rumah itu tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Hanya ada suara napasnya yang terengah-engah, menggema di ruang yang kosong. Ia mengejar bayangan perempuan itu, melangkah semakin jauh ke dalam lorong rumah yang terasa tak berujung. Setiap kali Lisa mendekati sosok itu, bayangan itu seolah menghilang dalam sekejap mata, berpindah ke tempat lain dengan gerakan yang tak wajar. Panik mulai merasuki Lisa. "Jangan pergi!" teriaknya, tapi suara itu tak pernah terdengar. Bayangan perempuan itu kembali menghilang, meninggalkan Lisa sendirian di lorong yang gelap. Ia berhenti sejenak, berusaha menenangkan diri. Ada ketakutan yang begitu besar di dadanya. Lisa menyadari bahwa rumah ini penuh dengan kejanggalan yang semakin sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari sekadar rasa takut biasa. Semua kejadian aneh yang terjadi sebelumnya kini semakin terlihat jelas dalam benaknya. Suara langkah kaki di lorong yang sunyi, piring basah yang tak pernah dipakai, sesajen yang misterius di dekat gerbang, dan sosok perempuan berambut panjang yang sepertinya muncul dari kegelapan itu sendiri. Lisa kembali meraba dinding,
mencoba mencari pegangan di dalam kegelapan. Matanya mulai menyesuaikan diri dengan malam yang tak terduga ini. Ia melangkah mundur, kembali ke ruang tamu. Tetapi ketika ia melewati ruang makan, ia merasakan sesuatu yang lain. Suasana di rumah itu tiba-tiba berubah. Udara terasa lebih dingin, seperti ada kekuatan yang mengendalikan suhu ruangan. Lisa merinding, dan saat ia melirik ke sekelilingnya, ia melihat bayangan itu lagi. Bayangan perempuan berambut panjang, kali ini tidak di luar rumah, tetapi berdiri tepat di depan pintu ruang makan. Perempuan itu berdiri diam, tatapan matanya kosong. Namun ada sesuatu yang sangat mencekam dalam pandangannya. Lisa terdiam, tak bisa bergerak. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Siapa kamu?" tanya Lisa dengan suara tercekat. Namun tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin berat. Tiba-tiba perempuan itu menggerakkan kepalanya perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan penuh dengan luka. Wajah yang tampaknya sudah lama terabaikan waktu. Wajah itu tampak rusak, dengan darah yang mengalir perlahan dari sudut mulutnya, dan matanya yang kosong memandang Lisa dengan tatapan penuh penderitaan. Lisa terperangah, mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Dalam sekejap mata, sosok itu menghilang, lenyap begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Dengan perasaan hancur dan tercekik oleh ketakutan yang tak tertahankan, Lisa berlari keluar dari ruang makan dan menuju ke kamar, menutup pintu dengan terburu-buru. Ia merasa seperti dunia sekitarnya mulai berputar, seperti rumah itu menyembunyikan rahasia yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan napas tersengal-sengal, Lisa duduk di tepi tempat tidur mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya terus berputar-putar, berusaha mencari penjelasan atas apa yang baru saja terjadi. Apa itu? Apa yang sedang terjadi padaku? Gumamnya, suara bergetar penuh ketakutan. Pagi itu, setelah malam yang penuh kengerian, Lisa bangun dengan tubuh yang terengah-engah. Matanya bengkak karena tak bisa tidur semalaman, dan hatinya masih dipenuhi ketakutan yang mendalam. Rumah besar itu seolah mengintai dirinya, mengingatkan pada segala hal yang tak bisa ia pahami. Bayangan perempuan yang tiba-tiba muncul dan menghilang, suara langkah kaki yang semakin mendekat, dan hawa dingin yang merasuk ke dalam tulang. Semua perasaan itu membekas dalam jiwanya, membekukan setiap inci keberaniannya. Lisa tahu ia harus berbicara dengan ibunya. Keputusannya sudah bulat, meskipun rasa takut itu masih mengikatnya. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan menemui ibunya yang masih berada di sana, menjaga Pak Lukman yang semakin lemah. Lisa merasa bahwa hanya dengan menceritakan semuanya kepada ibunya, ia bisa sedikit meredakan ketegangan yang semakin menguasai pikirannya. Sesampainya di rumah sakit, Lisa langsung menuju kamar tempat ibunya menunggu Pak Lukman. Ibunya sedang duduk di samping ranjang, memandangi suaminya yang terbaring lemah dengan wajah yang penuh keletihan. Lisa memanggil ibunya dengan suara gemetar, dan ibunya menoleh dengan wajah yang datar, seolah tidak ada yang aneh. "Ibu, aku harus bicara." Suara Lisa hampir tak terdengar, penuh dengan kecemasan. "Aku merasa ada yang salah dengan rumah itu. Tadi malam aku mendengar suara-suara aneh. Ada perempuan, bayangan yang mengawasi aku. Aku takut, Bu, rumah itu ada sesuatu yang tidak beres." Ibunya menatapnya sejenak, dengan tatapan kosong yang tidak bisa dibaca. Ia menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangan di atas tangan Lisa dengan lembut. "Lisa, selama ibu tinggal di situ, ibu sudah biasa mengalami hal itu. Rumah besar dan tua seperti itu memang sering menimbulkan suara-suara aneh. Makhluk lain bisa saja muncul dan tinggal di tempat-tempat seperti itu. Tapi jangan khawatir, itu semua biasa saja. Kamu tidak perlu takut."
Lisa tertegun mendengar penjelasan ibunya. Kata-kata ibunya terdengar begitu tenang dan biasa, seolah-olah semua yang terjadi adalah hal yang lumrah. Tapi Bu, tadi malam aku benar-benar melihatnya. Ada perempuan berambut panjang, wajahnya rusak, berdiri tepat di depan pintu ruang makan. Suaranya, suara air yang mengalir, langkah kaki yang berat. Itu bukan hal biasa, Bu. Lisa mencoba menjelaskan. Suaranya hampir tak terkendali karena ketakutan yang terus menghantui. Sudah Lisa, ujar ibunya dengan suara lembut namun tegas. Tidak usah memikirkan hal-hal aneh itu. Ibu masih repot menemani ayahmu di sini. Dia tidak dalam keadaan baik-baik saja, Lisa. Kamu harus kuat, kamu harus tetap di rumah dan menjaga segalanya, seperti yang sudah ibu katakan. Ibunya memberikan senyum tipis, namun senyum itu terasa seperti jarum tajam yang menusuk hati Lisa. Ada sesuatu di balik senyum itu yang membuat Lisa merasa sangat kecil, seolah-olah ia tak memiliki pilihan lain. Lisa menatap ibunya dengan perasaan hampa. Kepercayaan dirinya mulai runtuh, digantikan oleh ketakutan yang semakin mengerikan. Semua yang terjadi di rumah besar itu terasa semakin nyata dan tidak terhindarkan. Tidak ada penjelasan yang masuk akal, hanya kata-kata ibunya yang mengarah pada penerimaan takdir yang gelap. Tetap di rumah ya, jangan khawatir tentang hal-hal aneh itu. Lisa terdiam, merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Tidak ada ruang untuk perasaan takut yang sah, tidak ada tempat untuk bertanya-tanya lagi. Ibunya telah memberi perintah, dan meskipun ia sangat ketakutan, Lisa tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ketika Lisa beranjak pergi, berjalan keluar dari kamar rumah sakit yang penuh dengan aroma antiseptik, hatinya terasa berat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, atau apakah ia bisa melawan rasa takut yang semakin besar. Dalam pikirannya, ia teringat akan rumah besar itu, dan semua hal aneh yang sudah mulai menguasainya. Rumah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal. Rumah itu adalah perangkap yang tidak bisa ia hindari. 4 hari setelah pertemuannya dengan ibunya di rumah sakit, Lisa merasa semakin terperangkap dalam ketakutannya sendiri. Setiap malam, rumah besar itu tampak semakin asing baginya, seolah-olah ia bukan lagi penghuninya. Semua kejadian aneh yang sebelumnya hanya dianggap imajinasinya kini semakin nyata, semakin keras, dan semakin menakutkan. Tak ada lagi ruang untuk keraguan, hanya kegelapan yang terus menyelimutinya, semakin menggerogoti rasa aman yang dulu ada. Malam itu setelah seharian mengurus rumah dan berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, Lisa kembali ke kamarnya dengan tubuh yang lelah. Tetapi tidur malam yang diharapkannya tetap terasa jauh. Hatinya masih berdebar-debar dan tubuhnya seolah tidak pernah benar-benar beristirahat. Lisa mencoba tidur, namun matanya tetap terbuka, menatap siluet-siluet bayangan yang seolah bergerak di setiap sudut gelap kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu kamar. Bunyi itu begitu keras dan tajam, seolah-olah seseorang sedang berusaha membuka pintu dengan paksa. Lisa terlonjak, tubuhnya terjaga penuh ketakutan. Jantungnya berdegup sangat cepat, terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Ia mencoba untuk tetap tenang, mengabaikan suara itu, berpikir mungkin hanya imajinasinya saja. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Lisa bergetar, perlahan bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu kamar. "Siapa itu?" panggilnya dengan suara gemetar, namun tak ada jawaban. Ketukan itu berhenti seketika, menggantung di udara seperti sesuatu yang mengintai. Dengan tangan yang gemetar, Lisa membuka pintu perlahan, hanya untuk mendapati lorong panjang yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia menoleh ke arah jendela kamarnya, ada sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Dari balik tirai yang sedikit terangkat, ia melihat sosok hitam, seorang pria atau wanita.
dengan tubuh yang melengkung dan wajah yang tidak terlihat jelas. Sosok itu berdiri diam di luar, mengintip ke dalam dengan mata yang kosong dan tanpa ekspresi. Lisa menahan napas, tubuhnya seperti tertempel di tempat. Ia tidak bisa bergerak, hanya menatap sosok itu yang perlahan-lahan mulai bergerak mundur, hilang kembali ke dalam kegelapan. Rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya, membuat kakinya lemas. Lisa menutup pintu dengan tergesa-gesa dan kembali ke tempat tidur, berusaha untuk berpikir rasional, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangannya saja. Tetapi tak lama kemudian, terdengar suara lain yang semakin menambah ketegangan malam itu. Suara gemeretak pelan dari dalam kamar orang tuanya. Lisa merasa tubuhnya menjadi kaku, bahkan napasnya terasa sesak. Suara itu seperti suara sebuah benda yang bergeser, datang dari dalam lemari besar di kamar orang tuanya. Suara itu pelan tetapi sangat jelas. Lama-kelamaan suara tersebut semakin keras, semakin mengerikan, seperti lemari itu sedang bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Lisa memutuskan untuk memeriksanya. Meskipun rasa takut yang mencekam, ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan ia melangkah keluar dari kamarnya, menuju kamar orang tuanya yang terletak tak jauh dari kamarnya. Setiap langkah terasa begitu berat, seperti langkahnya diselimuti oleh beban yang tak terlihat. Sesampainya di depan pintu kamar orang tuanya, Lisa berhenti sejenak dan merasakan hawa dingin yang tajam menyambutnya. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan di dalam sana suara gemeretak itu semakin terdengar jelas. Dengan napas yang tersengal, Lisa membuka pintu kamar perlahan. Di dalamnya suasana sangat gelap. Hanya ada cahaya remang dari luar yang masuk melalui jendela. Ketika matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia melihat lemari besar di sisi kiri kamar orang tuanya mulai bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Pintu lemari itu sedikit terbuka, dan di dalamnya hanya ada kegelapan. Lalu tiba-tiba Lisa terhentak oleh sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Aroma yang sangat tajam, seperti dupa dan bunga sedap malam, mulai memenuhi ruangan. Bau itu menyengat dan Lisa merasa mual seketika. Dupa, bunga, dan sesuatu yang lebih kuat dari itu. Seperti aura gelap yang memancar dari dalam rumah. Bau itu mengisi paru-parunya, membuatnya merasa seolah-olah ia terperangkap dalam dunia yang tidak dapat dijelaskan. Lisa berbalik, dan saat itu matanya tertuju pada lemari besar yang goyah. Sesuatu atau seseorang bergerak di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari kamar itu. Tubuhnya hampir ambruk karena ketakutan yang begitu mendalam. Napasnya terengah-engah. Pikirannya kacau. Saat ia kembali ke kamarnya, ia mencoba untuk menenangkan diri. Namun ketakutannya semakin menjadi-jadi. Rumah itu bukan hanya rumah kosong. Itu adalah tempat yang dipenuhi oleh entitas yang tidak bisa dijelaskan. Entitas yang tidak akan membiarkannya pergi. Malam itu Lisa duduk di tempat tidurnya. Gemetar ketakutan. Ia tak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Mengapa rumah itu begitu penuh dengan energi gelap dan kekuatan tak terlihat? Ada sesuatu yang menghuni rumah itu. Sesuatu yang tidak bisa dilawan. Sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada dirinya. Suatu pagi yang kelam, Lisa memutuskan untuk membersihkan ruang bawah tanah rumah. Sebuah area yang sejak awal tidak berani ia dekati. Dulu, ruang itu terasa angker, gelap, dan tertutup rapat, seperti ingin disembunyikan dari dunia luar. Namun kali ini, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia merasa harus menemukan apa yang selama ini tersembunyi di dalam rumah ini. Apa yang telah membuatnya merasa terperangkap dalam ketakutan tanpa ujung. Saat membuka pintu ruang bawah tanah,
Udara yang busuk dan lembab langsung menyergapnya. Bau seperti karet terbakar dan tanah lembab memenuhi hidungnya, membuat Lisa hampir muntah. Namun, ia terus melangkah, memaksa diri untuk menembus kegelapan yang ada di depannya. Di dalam ruang bawah tanah yang sempit dan sesak itu, ia mulai meraba-raba, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan segalanya, mencari petunjuk yang bisa mengungkap rahasia gelap yang mengelilingi rumah ini. Di sudut ruangan yang hampir tertutup debu, Lisa menemukan sebuah kotak putih kecil. Kotak itu terbuat dari kayu yang tampak sangat tua, berdebu, dan terkunci rapat. Rasa penasaran yang menguasai dirinya mendorong Lisa untuk membukanya. Dengan tangan gemetar, ia berhasil membuka kotak itu. Dan apa yang ia temukan di dalamnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam kotak tersebut terdapat berbagai benda yang tampaknya tak biasa. Ada palu kecil dengan pegangan yang dipenuhi ukiran aneh, paku-paku berkarat, jarum besar yang tampaknya telah lama digunakan, dan yang paling mengerikan, sebuah celana dalam berwarna merah tua yang terlihat sangat kotor, seolah baru saja digunakan. Lisa terperangah melihat benda-benda itu, merasa sesuatu yang sangat mengerikan sedang bersembunyi di balik kotak itu. Pikirannya mulai kacau, memutarbalikkan setiap ingatan yang ia punya. Apa ini? Bisiknya dalam hati, sambil menggenggam erat kotak itu. Ada sesuatu yang sangat janggal. Benda-benda itu terasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih gelap. Lisa tak bisa lagi menahan kecurigaannya. Semua petunjuk yang selama ini ia rasakan, kini seolah menemukan titik terang. Ia mulai menduga bahwa ayah tirinya, Pak Lukman, mungkin terlibat dalam sebuah ritual pesugihan, sebuah ritual hitam yang menggunakan benda-benda seperti itu untuk memanggil kekuatan gaib demi mendapatkan kekayaan yang tak wajar. Saat Lisa melangkah mundur dari kotak itu dengan gemetar, ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan perasaannya. Bau busuk yang mulai menguar dari bawah ranjang terasa semakin kuat, semakin pekat, hingga hampir tidak bisa ditahan. Bau itu mirip dengan aroma busuk yang sudah lama terperangkap di ruang sempit, membuat Lisa merasa sangat mual. Bau itu semakin menguat setiap kali ia mendekati ranjang. Tak bisa lagi menahan rasa penasaran. Ia merunduk dan mencoba melihat lebih dekat. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat sedikit ujung karpet yang tergeletak di bawah ranjang. Apa yang ia temukan di bawah sana membuat darahnya berhenti mengalir. Tumpukan benda-benda aneh dan kotor tergeletak di bawah ranjang. Beberapa batang lilin hitam yang sudah meleleh. Potongan-potongan rambut yang tak bisa dipastikan milik siapa. Dan serpihan-serpihan benda-benda lain yang tampaknya digunakan dalam upacara ritual. Ada juga potongan kertas yang dipenuhi dengan tulisan tangan yang tidak ia mengerti. Semuanya terasa begitu gelap dan jahat, seperti sebuah tempat yang dipenuhi dengan energi kotor yang menyelimuti rumah itu. Tiba-tiba Lisa merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Dari pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, ia melihat sesosok bayangan perempuan berdiri diam, memandanginya dengan mata kosong yang tidak bisa ia lupakan. Sosok itu, yang sudah beberapa kali muncul di dalam pikirannya, kini berdiri begitu jelas di depan matanya. Perempuan itu mengenakan gaun putih lusuh, yang tampaknya sudah sangat usang, dan rambutnya yang panjang terurai, menyentuh lantai dengan perlahan. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajah yang tidak bisa dikenali, rusak dan penuh dengan luka. Wajah yang tampaknya baru saja keluar dari kegelapan itu sendiri. Lisa terbelalak, tubuhnya terkunci oleh ketakutan yang mencekam. Sosok itu mulai bergerak perlahan menuju pintu kamar mandi, seolah-olah ingin menghampirinya. Setiap langkahnya terasa berat, namun pasti. Ketika sosok itu semakin mendekat, Lisa merasa ada hawa dingin yang merayap ke sekelilingnya. Ia bisa merasakan adanya kekuatan gelap yang mengikat tempat itu, mengikat dirinya,
Semuanya terasa begitu nyata, begitu menakutkan. "Sesiapakah kamu?" Lisa berbisik, suaranya hampir hilang dalam ketakutannya. Namun sosok itu tidak menjawab. Ia hanya bergerak, mendekat dengan langkah yang semakin pasti, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Tanpa pikir panjang, Lisa berlari menuju pintu utama. Namun saat ia membuka pintu, angin dingin yang menggigit langsung menyapu wajahnya, membuatnya terhuyung mundur. Di luar pintu, di tengah kegelapan malam, Lisa melihat sosok-sosok lain, lebih banyak dari yang ia lihat sebelumnya. Makhluk-makhluk menyeramkan dengan tubuh setengah manusia, setengah bayangan, bergerak menuju rumah, datang dari segala arah. Sosok-sosok itu mengelilingi rumah, mengintai dari setiap jendela. Lisa tahu bahwa rumah itu telah menjadi sarang kekuatan gelap yang ingin menahannya, menjeratnya dalam dunia mereka. Ia tidak bisa tinggal lagi. Ia harus keluar. Dengan napas yang tersengal, Lisa memutuskan untuk lari. Ia berlari melalui pekarangan yang gelap, tak menghiraukan suara-suara menyeramkan yang semakin mendekat. Tubuhnya bergetar, dan kakinya terasa berat, namun ia terus berlari, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke gerbang. Tanpa memperdulikan apapun, ia memanjat pagar besar dengan tangan yang penuh luka. Tubuhnya terguncang oleh ketakutan yang tiada henti. Namun ketakutan itu tidak berhenti di situ. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat mereka, makhluk-makhluk itu, berdiri diam di balik pagar, memandangi Lisa dengan mata kosong yang penuh amarah. Mereka tidak bisa mengejarnya, tetapi Lisa tahu bahwa kekuatan gelap itu masih mengikatnya, masih berusaha menariknya kembali ke dalam kegelapan rumah yang menakutkan itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Lisa berlari ke arah masjid desa, yang terletak tidak jauh dari rumah Pak Lukman. Di tengah kegelapan malam, hanya sinar remang-remang dari lampu jalan yang menemani langkah kakinya. Ketika ia mencapai masjid, tubuhnya hampir jatuh, napasnya terengah-engah, dan ia merasa sangat lelah. Namun, ia tahu bahwa ia telah melarikan diri dari kegelapan yang menghantuinya. Lisa duduk terdiam di sudut masjid, tubuhnya gemetar hebat meskipun udara malam itu terasa sejuk. Rasa takut yang tak kunjung hilang masih menghantuinya, menyelimuti seluruh tubuhnya seperti bayangan yang tak terlihat. Meskipun ia telah menemukan perlindungan di tempat yang dianggap suci, pikirannya terus berkeliling pada kegelapan yang baru saja ia tinggalkan. Penjaga masjid yang telah membukakan pintu untuknya dengan penuh rasa ingin tahu, akhirnya mendekat. Warga yang berada di dalam masjid pun mulai mengumpulkan diri, mendengar deru napas Lisa yang masih tersengal-sengal. Beberapa dari mereka tampak khawatir, namun ada juga yang memandangnya dengan pandangan tajam, seolah menunggu penjelasan. Lisa tahu bahwa mereka pasti ingin tahu apa yang terjadi, dan meskipun jantungnya berdegup kencang, ia akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Ada yang aneh di rumah Pak Lukman. Dia tidak seperti yang kalian kira. Saya melihat hal-hal yang mengerikan. Suara Lisa tersendat, sulit untuk mengungkapkan apa yang baru saja ia alami. Saya melihat makhluk-makhluk menyeramkan, pocong sosok-sosok lain yang tidak bisa saya jelaskan. Semuanya datang menghampiri saya. Saya merasa seperti ada yang mengejar saya. Kekuatan gelap. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Sejenak suasana di masjid menjadi hening. Semua mata tertuju pada Lisa, namun tak ada seorang pun yang berbicara. Ketegangan menyelimuti ruangan. Warga-warga yang duduk di sekelilingnya saling berpandangan, seolah menimbang apakah akan mengungkapkan apa yang mereka tahu. Beberapa menit berlalu, sebelum akhirnya seorang pria paruh baya yang duduk di barisan depan membuka suara. Wajahnya terlihat tegang, tetapi juga penuh dengan pengetahuan yang telah lama ia simpan. "Lisa, apa yang kamu alami di rumah itu bukanlah hal yang baru," ujar pria tersebut dengan suara berat.
Pak Lukman, dia bukan orang biasa. Dia terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Pak Lukman adalah salah satu dari mereka, pelaku pesugihan kandang bubrah, kata wanita itu, suara gemetar tapi penuh keyakinan. Pesugihan itu bukan pesugihan biasa. Itu melibatkan pengorbanan besar, bukan hanya harta, tapi juga jiwa. Banyak orang yang terjerat dalam pesugihan ini berakhir dengan kehilangan segalanya, jiwa mereka, tubuh mereka, bahkan keluarga mereka. Lisa merasa tubuhnya kaku mendengar penuturan itu. Pesugihan kandang bubrah, gumamnya pelan, mencoba mencerna kata-kata itu. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya dilakukan di rumah itu? Seorang lelaki yang lebih muda dengan rambut hitam lebat dan tampak tegang mengambil alih cerita. Pesugihan kandang bubrah itu adalah ritual kuno, sangat gelap, katanya dengan suara pelan namun jelas. Ritual itu mengharuskan seseorang untuk merenovasi rumah besar tiada henti. Mereka akan berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib, meminta kekayaan dalam jumlah yang tidak terbatas. Sebagai gantinya, mereka harus memberikan sesuatu yang sangat berharga. Seringkali nyawa mereka sendiri atau orang yang mereka cintai. Suasana di masjid semakin berat. Semua orang tampak serius, seolah-olah mereka sedang mengungkapkan rahasia yang sangat menakutkan. Lisa merasa dirinya seperti sedang berada di dalam mimpi buruk, sebuah dunia yang tidak bisa ia hindari. Tapi, mengapa saya tidak tahu tentang ini? Tanya Lisa dengan suara hampir berbisik, seolah tidak percaya dengan kenyataan yang sedang terungkap. Kenapa ibuku menikah dengan orang seperti itu? Dan kenapa dia tidak memberitahu saya apa-apa? Lisa, banyak orang yang terjebak dalam pesugihan ini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, jawab pria paruh baya itu. Mereka akan terlihat baik-baik saja, bahkan semakin kaya dan berkuasa, tetapi harga yang mereka bayar sangatlah tinggi. Mereka terikat dengan kekuatan jahat yang tidak bisa mereka kendalikan. Rumah itu, Pak Lukman, semuanya adalah bagian dari perjanjian yang mereka buat, dan mereka tidak bisa lari dari akibatnya. Setelah malam yang penuh kengerian, Lisa merasa hatinya masih terikat dalam ketakutan yang mengerikan. Setiap bayangan, setiap suara yang terngiang dalam ingatannya membuat tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa tidak ada lagi tempat yang aman, tidak ada tempat yang dapat menghalau kegelapan yang terus menghantuinya. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang tetap menjadi pijakan bagi dirinya. Ia harus memberitahu ibunya tentang apa yang telah terjadi. Ibunya harus tahu, agar mereka bisa mengakhiri penderitaan ini. Pagi itu Lisa meninggalkan masjid dengan langkah yang berat. Meskipun ia merasa aman di tempat yang suci itu, hatinya tetap dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan yang tak tertahankan. Rumah Pak Lukman, tempat yang kini terasa seperti penjara, masih membekas di dalam pikirannya. Lisa tahu, untuk bisa melangkah maju, ia harus menghadapi kenyataan. Ia harus memberitahu ibunya apa yang sebenarnya terjadi, bahkan jika itu berarti mengungkapkan hal-hal yang sulit diterima. Setibanya di rumah sakit, suasana sunyi dan penuh kecemasan menyelimuti ruangan. Lisa berjalan menuju kamar tempat Pak Lukman dirawat. Dengan setiap langkahnya terasa semakin berat. Ia merasa seperti ada beban yang tak bisa ia lepaskan. Sebuah ketakutan yang terus mengikuti jejaknya. Ketika ia akhirnya sampai di depan kamar, ia melihat ibunya duduk di kursi samping tempat tidur Pak Lukman. Wajahnya tampak lelah, tetapi penuh perhatian. Namun ada yang berbeda pagi itu. Pak Lukman, yang sebelumnya hanya tampak lemah, kini terlihat sangat pucat. Napasnya tersengal-sengal dan setiap gerakan tubuhnya terkesan sangat berat. Lisa melihat sekelebat rasa cemas di wajah ibunya, tetapi sebelum ia bisa berbicara, perawat keluar dengan wajah muram, memberikan kabar yang tak terduga. Pak Lukman kondisinya semakin memburuk, Bu.
Kami sudah melakukan yang terbaik tetapi sepertinya tidak ada harapan lagi, kata perawat itu dengan suara pelan, seolah berusaha menyampaikan berita itu dengan penuh kehati-hatian. Ibunya terdiam, wajahnya berubah pucat. Tubuhnya seperti runtuh dalam keheningan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lisa merasakan kepedihan yang mendalam melihat ibunya begitu rapuh. Ibunya yang dulu tampak kuat dan tegar kini terhanyut dalam kesedihan yang dalam. Namun, tak lama setelah itu, mesin di sebelah ranjang Pak Lukman berbunyi, menandakan bahwa detak jantungnya telah berhenti. Pak Lukman akhirnya meninggal dunia. Lisa merasa seakan dunia berhenti berputar. Ia menatap ibunya, yang kini terdiam dan meneteskan air mata. Sebuah perasaan aneh menggelayuti hatinya. Mungkin ia merasa kehilangan, tetapi di sisi lain, ia juga merasa lega. Leganya karena kebohongan dan ketakutan yang menguasai keluarganya kini akan terbuka. Ia tidak lagi harus menghadapi semua kengerian itu sendirian. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Lisa akhirnya memberanikan diri untuk berbicara, menceritakan semua yang telah terjadi sejak mereka pindah ke rumah itu. Bu, ada sesuatu yang harus saya katakan. Semua yang terjadi bukan hanya kebetulan. Rumah itu, Pak Lukman, semua ini ada hubungannya dengan pesugihan, ucap Lisa dengan suara bergetar. Matanya tak bisa lepas dari wajah ibunya yang kini tampak bingung, tetapi penuh dengan rasa penasaran. Ibunya terdiam, tidak mengerti apa yang Lisa maksud. Lisa kemudian melanjutkan dengan menceritakan semua yang telah ia alami. Suara-suara aneh, sosok-sosok menyeramkan, dan semua hal yang ia lihat di rumah itu. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan kotak misterius, bagaimana ia melihat makhluk-makhluk dari dunia lain, dan bagaimana rumah itu seolah dihuni oleh kekuatan gelap yang mengikat Pak Lukman dan keluarganya. Pak Lukman terlibat dalam pesugihan, Bu. Itu yang menyebabkan semuanya terjadi. Rumah itu bukan hanya rumah biasa, itu tempat yang penuh dengan kegelapan, kata Lisa dengan suara penuh kepedihan. Ibunya terdiam lama, menatap wajah Pak Lukman yang terbaring tak bernyawa. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah kebetulan. Semua yang ia anggap sebagai kemakmuran, kenyamanan, dan kebahagiaan ternyata adalah bagian dari sebuah ilusi yang dibangun dengan darah dan jiwa. Beberapa hari setelah pemakaman Pak Lukman, Lisa dan ibunya memutuskan untuk pergi dari desa itu. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama di tempat yang telah membawa begitu banyak penderitaan. Mereka harus meninggalkan semua kenangan, semua harta, dan bahkan identitas mereka di desa itu. Meskipun berat, mereka tahu bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri mereka dari sisa-sisa pesugihan yang masih menghantui rumah mereka. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.